Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah Jakaba sekarang sudah terkenal kemana-mana. Bahkan Jakaba ini sudah nasional. Baru-baru ini ada yang ngimbuk kepada saya, saudara yang dari Costa Rica, Amerika Latin ini sudah mengenal yang namanya Jakaba. Banyak sudah orang yang sudah memanfaatkan Jakaba. Akan tetapi banyak pula sahabat tani yang gagal dalam memancing Jakaba. Padahal caranya sederhana, cuma menggunakan air leri. Kita cuma menyiapkan air leri, dibiarkan sekitar 15 sampai 1 bulan, maka jika beruntung air leri itu akan ditumbuhi Jakaba. Namun bagi teman-teman yang sudah mempunyai Jakaba, masih ada keluh kesah, yaitu mengenai Jakaba yang sudah mati. Ada Jakaba katanya bau comberan dan semacamnya. Ada keluhan juga banyak ditumbuhi belatung. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan tentang Jakaba yang bau. Apa sih penyebab dari bau itu? Terus apa saja yang membuat Jakaba itu mati? Mari kita ikuti. Sebelum menjawab mengapa Jakaba bau dan ditumbuhi belatung, sebaiknya sahabat tani ingat-ingat lagi tentang tutorial bagaimana cara memancing Jakaba. Siapkan air leri, masukkan ke wadah, tutup pakai kain. Tujuannya supaya sirkulasi udara tetap berjalan. Kedua, supaya tidak dimasuki lalat kecil dan bertelur, dan akhirnya ditumbuhi belatung. Nah, ketika SOP saya ini tidak dilakukan, tentu Jakaba akan ditumbuhi belatung, sehingga Jakaba ini akan dimakan oleh belatung, dan ini yang menyebabkan bau comberan. Sekarang, mengapa baunya Jakaba khas sekali, beda dari yang lain? Karena Jakaba terdiri dari beberapa protein, zat kitin. Tentunya ketika dimakan atau diurai oleh belatung, tentu baunya khas kayak comberan. Makanya baiknya Jakaba tutupnya harus benar-benar dijaga supaya tidak ada rongga yang menyebabkan lalat kecil masuk. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi Jakaba jika sudah terlanjur ditumbuhi belatung dan lalat? Caranya, wadah Jakaba ditutup menggunakan plastik yang diikat pakai karet selama 15 hari. Tujuannya agar kedap udara supaya belatungnya mati, tidak bisa bernafas. Setelah itu Jakaba dikasih makan lagi pakai air leri, dan tutupnya diganti dengan memakai kain lagi seperti semula, agar sirkulasi udara normal kembali sehingga pertumbuhan Jakaba bisa cepat. Apa yang menyebabkan Jakaba mati? Karena Jakaba merupakan makhluk hidup, tentu butuh makanan. Air leri atau air bekatul ini adalah makanan Jakaba yang tepat. Nah, kita lakukan sebulan sekali atau setelah cairannya diambil untuk aplikasi tanaman, lalu diberi air leri baru lagi, begitu seterusnya. Kedua, Jakaba ini bisa mati karena dimakan oleh belatung.
Ketiga, Jakaba bisa mati oleh karena terfermentasi oleh mikroba. Contoh kejadian ini telah dibuktikan oleh kejadian yang tidak disengaja oleh saudari Webri dari Pacitan. Beliau ini seorang aktivis organik dan juga YouTuber. Kawan-kawan, di sini ada Webri dan saya mau kasih tunjuk sesuatu nih kawan-kawan. Ini adalah air Jakaba dan berubah seperti ini. Dan saya menduganya karena ini kejadiannya adalah setelah ayah saya itu menumpahkan 1 botol bakteri asam laktat. Ini sisanya kan kawan. 1 botol. Jadi di atas itu kan gudangnya ayah ya. Semua hasil pertaniannya ditaruh di sini. Dan ini adalah gudangnya ayah. Dan tumpah ke sini bakteri 1 botol isolat bakteri asam laktat. Jadi 50% itu molase, 50% adalah serum bakteri asam laktat. Dan ini kondisinya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini bisa juga jadi pembelajaran kita. Ini saya sharing kepada kawan-kawan supaya berhati-hati juga dalam menyimpan mikroba-mikroba. Jadi kemungkinan ini airborne kawan-kawan. Nah, itu masih ada coklat-coklat, padahal sudah saya pel ya kemarin. Sudah lama sebenarnya, tapi saya baru menyadari itu akhir-akhir ini aja gitu loh. Dan setelah saya pisah ternyata benar dia muncul jamur kapang di sini. Ada kemungkinan ada bakteri aktif hidup di sini. Tapi saya tidak akan membuang, tentu saja saya tidak akan pernah membuang. Jadi ini adalah Jakaba yang kemarin benar-benar sudah terjajah oleh bakteri asam laktat. Dan kita lihat ya. Nah, di sini kemarin saya konsultasi kepada Abah Junaidi yang merupakan penemu dari Jakaba, dan beliau menyarankan untuk dibersihkan wadahnya, diganti, dan saya inisiatif juga untuk mencuci Jakaba yang kemarin benar-benar sekarat kawan-kawan, jadi benar-benar layu. Nah, kalau kawan-kawan kita bisa lihat ya kan kawan, sebenarnya ini nggak boleh diutek-utek ya, ini udah menghitam, yang menghitam itu udah mati. Tapi kalau diperhatikan nih, ujung-ujungnya itu udah mulai tumbuh Jakaba baru kan kawan. Alhamdulillah. Jadi ini kemarin saya cuci sampai bersih, kemudian saya kasih air beras. Kemudian kemarin juga sempat layu lagi, kemudian saya ulangi lagi, saya cuci, dan kemudian saya kasih air beras lagi sampai muncul tanda-tanda kehidupan yang putih-putih kecil itu. Dan hari ini saya nggak cuci lagi karena saya coba cium aromanya. Nah, nggak begitu masam ya. Jadi kalau kemarin benar-benar masam-masam banget dan aroma fermentasi, dan ini saya tetap semangat, dimotivasi sama Abah. Nah, itu sudah didengarkan apa yang dipaparkan oleh saudari Febri. Itu sudah kejadian yang sebenarnya, bahwa Jakaba ditumpahi asam laktat atau yang dikenal dengan ada koloni Lactobacillus. Dia mampu mengurai Jakaba. Jadi ini jawaban sebaliknya dari tuduhan-tuduhan bahwa Jakaba ini pemakan mikroba. Bagi sahabat tani yang telah mendukung channel saya doakan semoga apa yang menjadi usahanya menjadi rezeki yang melimpah dan barokah. Cukup sekian dulu penjelasan mengenai Jakaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.